Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Perpusip. Malam ini malam perdana program Literaspik. Ngobrol literasi bikin asik. Saya Sigit Triwono akan memandu acara ini. Kebetulan pada hari ini udah datang tamu kita yaitu Mas Win. Beliau ini pegiat literasi naskah kuno. Gimana hari ini kabarnya Mas? Alhamdulillah Pak Sigit baik, sehat walafiat. Terkait dengan momen hari jadi Kabupaten Tegal, ya. Gimana pendapat jenengan ini? Ya memang kita masih bisa melaksanakan perayaan jadi sebuah wilayah, apalagi tanah lahir sendiri. Kita merasa bangga, apalagi salah satu dari hobi saya itu ngulik beberapa naskah-naskah lama. Itu salah satunya tentang Tegal. Oke. Tegal itu luar biasa sekali. Oke. Dalam konteks itu, kalau Tegal itu merupakan gerbang sejarah, itu bisa dijelaskan kenapa seperti itu? Tegal menjadi gerbang sejarah beberapa era ya. Itu sering tercatat dan sering disebut lebih dominan untuk masuk sebuah perdagangan. Dimulai dari era Medang sampai Mataram Islam, Tegal banyak sejarah yang tercatat di sini. Tapi kalau melihat dari Tegal, di mana Tegal itu menjadi suatu kewilayahan besar, yang mana itu ada sebuah pemerintahan, ya pemerintahan besar, itu dari abad ke-8 sudah ada. Oh, berarti cukup lama ya? Sudah ada abad ke-8. Itu ada buktinya atau gimana? Ada. Karena di beberapa catatan orang-orang Tiongkok menyebut nama Tegal itu beberapa kali. Bahkan Tegal itu disebut sebagai sandaran pertama di mana Tiongkok itu bersandar di Jawa. Itu abad ke-8 loh pasti gitu. Awal mula kerajaan Medang Kamulan atau Mataram kuno. Itu Mas Win bisa bicara seperti itu karena memang ada sumber. Iya, ada bukunya, terutama digital library Jerman sama India. Nah, bukunya itu namanya Java Pest. Tersebut dalam buku itu orang-orang Tiongkok itu hadir ke Tegal dari abad ke-8 sampai orang-orang Tiongkok itu meminta izin kepada Pangeran Tegal atau penguasa Tegal untuk menetap di Tegal. Dan di samping sebuah literasi atau buku, kita menyocokkan dari bukti-bukti peninggalan era yang mendekati ya. Kebetulan kita cross-check di museum sekolah, itu ada peninggalan piring kuno, itu dinasti Ming, dinasti Tang, terus ada arca putri Cina. Itu menunjukkan keberadaan masa-masa itu memang di Tegal ada. Semenarik itu Tegal di era 8 itu sudah ada penyebutan nama Tegal oleh orang-orang Tiongkok. Kalau tadi Mas Win bilang sejarah Tegal itu menarik lah ya. Apakah sebagai warga Tegal kita harus bangga dengan sejarah Tegal itu sendiri? Oh, ini luar biasa sebenarnya Pak Sigit. Jadi semakin kita mendalami tentang kesejarahan Tegal, kita semakin bangga. Sobat Perpusip wajib tahu ini. Di abad ke-15, Tegal itu sudah ada pemimpin yang bernama Susuhunan Tegal. Susuhunan Tegal. Dan itu tercatat dalam buku Java Pest. Yang Jerman sama India tadi. Java Pest Hindu-Peroid. Java Pest Hindu-Peroid. Nah, disebutkan bahwa di pantai utara Jawa ada 7 susuhunan di bawah naungan Susuhunan Demak. Ini yang menarik dan kita wajib bangga. Ketika ada penyebutan nama susuhunan, berarti di sini ada sistem pemerintahan. Nah, kenapa saya bangga? Karena informasi ini
jarang, masih jarang orang-orang itu mengetahui. Sekelas Susuhunan sudah ada di Tegal dan memimpin Tegal sebagai Susuhunan Tegal. Pada abad 15. Abad 15. Oke. Dan disebut lagi bahwa Susuhunan itu adalah seorang pemimpin yang mana mempunyai istri, salah satunya putri dari Sultan Demak. Kalau melihat dari masanya abad 15 itu kan berarti kita cocokkan itu eranya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono. Okay. Di Kerajaan Demak ya? Di Kerajaan Demak. Oke. Nah, disebutkan lagi bahwa Susuhunan Tegal itu punya otoritas memimpin atas para saudagar di bawah naungan beliau sendiri. Artinya ketika Susuhunan Tegal punya otoritas, berarti kan pengaruhnya luar biasa Pak Sigit. Tahu nggak Pak Sigit, beliau itu sudah kita analisa beliau sebenarnya siapa? Maksudnya dengan beliau itu Susuhunan itu? Iya. Nah, kebetulan kami menganalisa. Ini Tegal itu ada keterkaitannya dengan Aceh pada saat itu. Sebelumnya itu Samudra Pasai. Karena keberadaan beliau yang di sini itu ada kaitan dengan penyebaran ajaran Islam. Secara singkat, setelah didirikannya Kerajaan Aceh, keturunan dari Sultan Aceh itu hadir di sini, terus menikah dengan salah satu putri dari Sultan Demak, akhirnya menjadi pemimpin di pantai utara Jawa, salah satunya di Tegal. Oke. Dengan gelar Susuhunan Tegal. Oh. Nah, diperkuat dengan keberadaan Tom Pires di bukunya Suma Oriental itu tahun 1512 sampai 1515 beliau itu hadir di tanah Jawa itu. Menyebutkan bahwa beliau itu menemui atau melihat secara langsung pemimpin Tegal. Susunan itu? Iya, pemimpin ya, Tegal okay. yang disebut sebagai Pate Tegal. Pate itu penyebutan orang-orang Portugis ingin menyebutkan nama Adipati ya. Oh, berarti Tom Pires ini orang Portugis. Iya. Nah, dia pernah ke sini, terus dia menulis buku. Iya, Oke. bukunya adalah Suma Oriental. Suma Oriental. Menyebut bahwa abad ke-15 itu sudah ada pemimpin. Dan dia berkomunikasi atau ketemu langsung. Ketemu langsung dengan pemimpin. Ya. Ini memperkuat dengan catatan atau buku Javapes Hindu Period. Bahwa abad ke-15 itu sudah ada Susuhunan Tegal. Oke. Jadi bukan hanya satu buku loh Mas. Ya. Gitu. Kan menarik, itu baru salah satu abad dari abad ke-15 yang tercatat. Artinya Tegal dari abad ke-15 sudah ada pemerintahan yang tercatat. Oh ya, yang tercatat. Ini secara resmi dan dipimpin oleh Susuhunan Tegal. Begitu. Informasi yang sangat penting ini Sobat Perpusip ini. Kemudian menginjak era Mataram Islam, Tegal pun berkali-kali disampaikan, ditulis, tercatat. Contoh di buku Os India atau Java, Growth Java ya. Itu yang menulis itu adalah Valentin. Valentin menulis buku 1666 sampai 16 dikeluarkannya buku itu 1726. Oh iya. Nah, Valentin itu menyebut tentang keberadaan Demak, keberadaan Pajang, keberadaan Tegal, keberadaan Cirebon. Itu detail sekali. Keberadaan Susuhunan Tegal itu satu era dengan Sunan Gunung Jati atau Sari Hidayatullah. Itu satu era. Satu era. Okay. Catatannya ada dari. Ada, itu bukunya. Masya ada. Allah. Ini harus tahu Sobat Perpusip ya. Kalau memang nanti ingin mengetahui catatannya apa, nanti kita catat di sini supaya teman-teman itu sama-sama membaca. Gitu. Oke. Okay. Kalau kita
meloncat atau skip momen emas sejarah Kabupaten Tegal itu sendiri, mungkin era Amartoloyo atau apa, coba. Tegal itu berkaitan erat dengan Kesultanan Islam itu karena memang ada catatan keluarga, Pak Siki. Pemimpin Tegal itu langsung keturunan dari raja-raja itu. Panembahan Senopati itu mempunyai putra, salah satunya yang berada di Tegal. Jadi pantai utara Jawa itu diduduki oleh putra-putra Panembahan Senopati. Di Pemalang, dalam catatan Dehen 1630, Dehen itu adalah penulis harian dari VOC. Itu tahun 1630. Si Dehen menuju ke Tegal dengan salah satu orang yang mau membujuk seorang raja, Mataram. Nah, disebutkan Dehen ingin menemui Raja Mataram, tapi harus menemui panglima perangnya atau penasehat militernya itu di Tegal, Pak. Oh. Tinggalnya di Tegal. Siapa itu? Kiai Rangga. Oke. Kiai Rangga itu putra dari Panembahan Senopati. Putra langsung. Putra. Itu penasihat militer Mataram. Tinggal di Tegal. Disebutkan bahwa Dehen itu mau menemui Kiai Rangga Harus lewat adiknya. Adiknya siapa coba? Temenggung Wirasuta. Temenggung Wirasuta itu kelak menjadi Martoloyo. Tumenggung Wirasuta atau Martoloyo itu panglima perangnya Mataram. Sampai Wirasuta itu pernah ditugaskan untuk menguasai wilayah Manca bagian timur. Itu di mana itu? Di wilayah Manca. Disebutkan bahwa di situ ada Blambangan, Wih. Madiun, Tuban, Surabaya, itu ditaklukkan. Itu kan catatannya orang-orang Eropa ya. Dengan bahasa mereka kan itu ditaklukkan. Tapi yang namanya orang-orang Jawa itu kan beda apa ya, beda pemikiran, juga punya rasa juga. Entah itu dengan penaklukan seperti apa, yang saya meyakini juga seorang Martoloyo itu ahli negosiasi, Pak. Mau sama-sama orang Jawa. Bukan semua perang otot, gitu ya, enggak. Perang bunuh-bunuhan enggak ya? Saya meyakini enggak. Okay. Saya meyakini enggak. Karena tujuan utama dari Mataram Islam ya memang di samping memperlebar atau memperluas kewilayahan, kekuasaan, ada tujuan juga untuk menyebarkan ajaran Islam. Menyebarluaskan Islam lah. Oke. Gitu. Karena beberapa kali itu Tumenggung Martoloyo atau Wirasuta itu disebutkan bahwa beliau sangat anti Eropa banget. Contohnya gimana? Jadi beberapa kali disebut bahwa Martoloyo itu sangat benci dengan VOC. Oke. Hadirnya VOC di Batavia 1601 itu sudah terdengar para pemimpin dan putra-putra dari Panembahan Senopati. Sesekali putra Panembahan Senopati itu diajak ke sana untuk memonitoring wilayah sana, Batavia. Berarti waktu itu Batavia masih masuk wilayah Panembahan Senopati juga atau? Kalau secara spesifik bukan, karena itu kewilayahan Banten. Oke. Tapi Panembahan Senopati itu menyadari bahwa sama, kita itu wangsanya sama. Kita itu tujuannya sama untuk menyebarkan Islam. Di Banten itu ada Kesultanan Islam juga, ya. Di Tegal, di Mataram juga iya kan. Ya. Jadi entah ada clash atau permasalahan apa sehingga Panembahan Senopati itu mengajak putranya itu mengcross-check wilayah Batavia.
disebutkan Pangeran Krapyak dan Wirasuta. Wirasuta yang Iya. nanti dapat gelar Martoloyo tadi ya. Iya. Oke, berarti ini Wirasuta ini atau Martoloyo ini berarti sosok penting dalam sejarah Mataram ya. Oh, sangat penting. Oke, oke, oke. Bahkan setiap tahun kirab ya, kirab budaya Yogyakarta itu sangat bangga dengan keberadaan Martoloyo, sampai dibuat replika meriam yang dibuat oleh Martoloyo dengan bergodo di belakangnya. Ada itu. Iya, disebutkan bahwa Tumenggung Martoloyo, Paman Sultan Agung. Itu Jogja saja sangat bangga dengan beliau. Tuh. Masa sobat perpusip yang orang Tegal nggak bangga gimana coba ceritanya? Jadi Ini pertanyaan besar ini. nah, kita lagi menginjak capaian-capaian para pemimpin Tegal pada era Mataram Islam. Lagi-lagi Martoloyo itu menoreh sejarah manis untuk Kesultanan Islam ya, kerajaan Islam Mataram itu. Setelah menguasai daerah Manca, akhirnya Martoloyo diamanai untuk mengkondisikan kewilayahan Jawa Tengah sebagai lumbung padi untuk persiapan menyerang VOC di Banten. Ya lagi-lagi pemimpinnya siapa kalau nggak Martoloyo? Di samping penasehat militernya adalah kakak sendiri gitulah. Ya yang tadi Iya, Kirangga ya. Kiai Rangga Oke, itu. ya benar. Oke. Jadi berdua itu antara Kiai Rangga dengan Martoloyo itu benar-benar menjadi orang penting di Mataram. Dan itu adalah pemimpin dari Tegal. Oh. Dan yang bikin bangga lagi nih, ini saya sampaikan ya Pak Sigit. Ada salah satu pemimpin Tegal yang sebenarnya itu sangat layak diajukan sebagai pahlawan nasional. Pasti kita tahu. Ayo coba tebak siapa? Beliau adalah Martoloyo. Ini sangat layak. Karena beliau itu dengan gerakan idealismenya itu sangat menentang orang-orang Eropa yang akan menindas. Tapi bukankah untuk menjadi sosok pahlawan nasional itu punya indikator atau syarat-syarat yang terpenuhi? Apakah beliaunya ini sudah memenuhi syarat? Datanya lengkap. Oh, seperti itu. Dia melakukan perlawanan-perlawanan terhadap orang-orang Eropa. Sampai beliau itu mau dimusuhi rajanya. Bahkan menasihati rajanya. Cara wong Tegal iki aja gabung karo wong VOC, aja gabung karo wong Landa, wong Eropa aja. Itu cara wong Tegal lah. Tegal ya. Iya. Lah rajanya pada saat itu siapa itu? Amangkurat Amral. Ini kayaknya tugas kita ini sebagai generasi muda untuk membedah, menyampaikan, bahkan lebih mendetailkan ya Pak ya. Ya nanti Bahwa coba sobat pemimpin- perpusip setuju atau tidak sosok Tumenggung Wirasuta. Tumenggung Wirasuta yang dapat gelar Martoloyo ini menjadi pahlawan nasional atau tidak? Nanti coba Coba komen-komen ya. komen di kolom komentar nanti. Setelah Adipati Martoloyo itu lengser nih, karena memang sudah sepuh ya. Beliau itu digantikan oleh garis keturunannya di Tegal. Itu bernama Raksonegoro dengan gelar Raksonegoro. Kalau gelar Martoloyo sendiri itu ada satu generasi atau Dua. Oh, dua generasi. Ada Martoloyo 1, ada Martoloyo 2. Jadi Martoloyo 1 adalah putra langsung dari Panembahan Senopati. Senopati. Martoloyo 2 adalah cucu dari Martoloyo 1. Jadi Martoloyo 1 itu punya putra bernama Ki Ageng Lumut. Oke. Nah, Ki Ageng Lumut itu punya putra bernama Kertadipa. Kertadipa itu nanti diangkat menjadi Martoloyo 2. Dan beberapa kali disebutkan bahwa kewilayahan Tegal itu punya zonasi pemerintahan.
sebagai benteng utama Mataram. Ada beberapa bukti yang memang bisa kita lihat bersama bahwa di peta 41 sampai 17 ke atas, kewilayahan Benjaran itu dengan penamaan keratonnya. Di antaranya ada kewilayahan yang bernama Beberan, Pegambiran, terus Sunan, Pringgitan, Manganti, Dagan, Tembok Luwung, dan sekarang yang tersisa hanya nama Dagan dan Tembok Luwung. Ada satu peristiwa besar di situ, Pak. Apa itu? Itu di era sebelum Perjanjian Giyanti. Dan ini harus kita banggakan juga, Pak. Sebelum Perjanjian Giyanti 1755 itu ada peristiwa besar, di antaranya keterlibatan pemimpin Tegal itu ada di dalamnya. Yogyakarta dengan Mangkunegara itu hutang budi dengan pemimpin Tegal. Kenapa bisa seperti itu? Karena awal dari perjuangan untuk meraih tanah Lunggu Jogja dengan Mangkunegara, 3 orang besar, 2 pangeran dan Reksonegoro III itu berjuang mati-matian di Tegal, Pak. Sebenarnya Mangkubumi itu menginginkan tanah Lunggu kepada Surakarta. Oke. Setelah lengsernya Pakubuwono Setunggal, itu Pakubuwono II jumeneng. Tapi Mangkubumi itu tidak menghendaki itu. Akhirnya meminta wilayah sendiri. Tapi karena diucik-uciki VOC, orang gelem, Pak. Akhirnya 2 pangeran itu bersekutu dan satu lagi orang besarnya, yaitu Reksonegoro III, sepakat ini permasalahannya di VOC. Kita hancurkan VOC yang berada di Tegal. Dobong, Pak. VOC di Tegal itu burak rantak gitu. Di VOC punya kantor ataupun Iya, apa sudah ada benteng di saat Tegal. itu. Kalau tepatnya di mana itu Tegalnya waktu itu? Tegal kota sana. Tegal kota. Karena setelah 1677 perjanjian Amangkurat Ambral, itu kewilayahan Jepara sampai Losari itu sebagai tanah gade, Pak. Jepara sampai Losari Brebes. Iya, tanah gade untuk VOC. Oh, Dan VOC itu membuat benteng besar di Tegal. data itu Valid, Oh, Pak. valid. Itu perjanjian, Pak. oke. Perjanjian Lanjut. resmi. Iya, oke. Setelah itu, VOC itu membuat benteng-benteng di pantai utara yang sudah Di Gade tadi, Iya, tanah Gade. Gade dari Termasuk Jepara Tegal. sampai Losari. sebelum perjanjian 1755 Giyanti. Salah satu pemimpin Tegal itu sudah melakukan perlawanan dengan 2 pangeran antara Mangkubumi dengan Mangkunegara tadi. Mangkunegara. Memporak-poranda benteng VOC yang ada di Tegal kota. Hancur sana. Akhirnya dari Batavia, VOC Batavia nggak terima, jengkelnya maring Pakubuwono pas sebagai Raja Surakarta. Karena pada saat itu kan Surakarta kerjasama dengan serikat dagang itu VOC. VOC, ya. Oke. Akhirnya pusat benteng Tegal Arum yang berada di Benjaran diserang VOC dan Surakarta. Hancur. Itu benteng Mataram yang jenengan sebutkan tadi. Iya. Yang Benjaran. yang ada Beberan, Pringgitan. Sunan, Manganti. Itu yang diserang sama VOC itu. Hancur, Pak. 2 pangeran melarikan diri, antara Pangeran Mangkubumi dan Mangkunegara. Oke. Reksonegoro kena hukuman, Berhasil ditangkap ditangkap. dan kena hukuman. Oke. Dan informasinya Pangeran Mangkunegara itu ditangkap dan dibuang ke Sri Lanka. Informasinya. Tapi tidak ada datanya atau gimana ini? Tapi Maksudnya datanya itu maksudnya terkait dengan itu.
terkait dengan itu ada tulisan-tulisan yang memang menyebutkan bahwa Mangkunegara itu dibuang akhirnya. Oh. Iya. Kalau Mangkubuminya sendiri? Akhirnya 1755 dapat tanah Lungguh menjadi sultan, Pak. Di Jogja. Makanya saya sebutkan, kalau boleh saya matur, Yogyakarta itu utang budi dengan Tegal, Pak. Faktanya kan jenengan tadi bilang bahwasanya Jogja sendiri kesultanannya itu sangat menghargai Martoloyo. Ya memang. Nah, mungkin kan karena dari awal kan itu kalau Reksanegara kan berarti setelah era Iya, setelah itu Martoloyo. emang anak keturunan Memang dari Martoloyo. awal itu ya Iya. ada hubungan dekat lah benar. antara kerajaan Jogja itu sendiri dengan Tegal. Itu, Pak. Ya memang bentuk dari ini ya, Pak ya, ikatan dan balas budinya memang masih merawat sejarahnya antara keduanya ya, Pak ya, hubungannya dengan Jogja dan Tegal itu. Sebenarnya masih banyak ya, Pak. Cuman saya hanya mengutip sedikit ya, Pak ya. Dan ini saya juga bawa salah satu ini, Pak, yang nanti bisa kita baca bersama ya, Pak. Ini adalah pakem sejarah poro famili leluhur ing Pati Juwono dan Sapiturute, termasuk Tegal, Pak. Jadi Disebutkan juga di situ. urutan dari Martoloyo ya, Pak ya. Tumenggung pertama Martoloyo sampai ke Reksanegara 10 kaping 10 itu ada, Pak, di sini. Berarti ini terkait dengan yang tadi Panembahan Senopati. Iya, Pak. Oh, berarti leluhur atau keturunan-keturunannya itu dicatat di sini. Dicatat di sini. Reksanegara itu. Sobat Perpusip, sungguh luar biasa dari apa tadi yang disampaikan oleh Mas Win terkait dengan perjalanan sejarah Latah Tegal yang merupakan bagian penting dari sejarah Nusantara. Kita, saya dan Anda, Sobat Perpusip, selaku generasi penerus, tidak hanya bangga, kita juga harus bisa menguri-uri sejarah budaya di Kabupaten Tegal. Bukan hanya Jogja yang istimewa, ternyata Tegal juga istimewa. Saya Sigit Triwono, pamit undur diri. Sekian program Literaspik, ngobrol literasi bikin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.